Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Saya mau sharing firman Tuhan buat kita semuanya yang saya dapatkan ketika saya membaca Yesaya. Kalau kita siapkan Yesaya 58 ayat 1 sampai 12, kita persiapkan. Di situ saya akan bagikan buat kita semuanya. Karena Yesaya 58 ini dia menunjukkan bagaimana sih puasa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Karena selama ini kita melakukan puasa di dalam kehidupan kita, baik itu untuk pribadi kita, bahkan untuk negara, bahkan untuk keluarga. Tetapi seringkali puasa yang kita lakukan mungkin kurang berkenan, bahkan Tuhan belum menjawab doa dan puasa kita. Karena ada hal-hal unsur-unsur yang kita lakukan ketika kita melakukan puasa kita mungkin sama dengan puasa tetangga kita gitu, hanya untuk merendahkan diri, hanya untuk menahan lapar dan dahaga, kebutuhan daging. Tetapi kita coba pelajari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 ini, puasa seperti apakah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebelumnya Yesaya 58 ayat 2 dikatakan, 58 ayat 2 kita bacakan buat kita. Di sini dikatakan bahwasannya memang setiap hari mereka mencari aku. Artinya ketika kita berpuasa, kita memang mencari Tuhan dan suka mengenal segala jalanku. Dan pada saat ketika kita berpuasa, kita selalu mengenal segala jalan-jalan Tuhan, seperti bangsa melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Kita melakukan segala puasa yang kita lakukan, kita tidak meninggalkan hukum-hukum Allah kita. Kita mentaatinya itu, saudara-saudara sekalian. Kita melakukan, mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan di sini. Kita lihat nanti, mereka pada saat ketika kita melakukannya itu, justru kita, sehingga muncul pertanyaan di dalam diri kita. Makanya dikatakan mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Kita dalam hal berpuasa suka menghadap Allah. Bahkan kita bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan kami juga? Ingat, ketika kita berpuasa, mungkin yang kita lakukan seperti ayat 3 dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Kita bertanya kepada Tuhan. Lalu, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kita merendahkan diri. Puasa kita lakukan merendahkan diri. Tetapi kita bertanya kepada Tuhan, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Lalu Tuhan mengingatkan di dalam ayat 3 itu, saudara sekalian. Dia katakan begini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Pada hari ketika kita berpuasa, kita sebenarnya masih mengurus urusan kita, saudara-saudara. Dan kamu mendesak semua buruhmu. Kita mendesak. Kita masih mementingkan urusan kita sendiri, saudara-saudara. Urusan-urusan kita sendiri yang kita urus ketika kita berpuasa. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, tadi dikatakan dari ayat 2 sampai 4, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini,
suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi dari mulai ayat 1 sampai ayat 4, kalau kita melakukan di dalam berpuasa seperti itu, suara kita tidak akan didengar di tempat tinggi. Udah jelas ya saudara-saudara sekalian, suara kita tidak akan didengar di tempat tinggi karena kita merasa merendahkan diri. Bukan ketika berpuasa Tuhan menghendaki kita merendahkan diri. Tuhan tidak mau. Tapi yang Tuhan tuntut adalah merendahkan hati, saudara. Kalau merendahkan diri itu bisa kita bahas di akan selanjutnya. Apakah sih beda merendahkan diri dengan merendahkan hati? Kita seharusnya kita merendahkan hati, saudara-saudara kalian. Karena memang dari ayat 1 sampai 4 ini yang sering kita lakukan. Bahkan kalau kita baca ada tambahannya lagi di ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Sungguh itu saudara-saudara sekalian yang kita lakukan dalam ketika kita berpuasa. Kita baca ayat 6. Tuhan katakan bukan. Kita lihat selanjutnya, berpuasa yang ku kehendaki. Ini saudara-saudara sekalian, yang ketika kita melakukan puasa yang bagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita yang berpuasa, pertama, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Pertama, apa tadi? Supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman. Belenggu-belenggu kelaliman itu kita harus buka. Apa itu? Sifat-sifat kita. Pertama itu kita periksa diri kita, sifat-sifat kita yang menjadi yang sering kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama, sifat-sifat kita harus membuka, saudara, ke belenggu-belenggu itu, sehingga sifat-sifat kita yang mungkin sifat kita itu ada iri hati kepada orang, atau sifat-sifat itu selalu menonjolkan diri, menyombongkan diri. Kita harus membuka belenggu-belenggu itu di dalam diri kita dulu, saudaraku. Baru yang kedua, melepaskan tali-tali kuk. Tali-tali kuk kita itu kita harus lepaskan dulu. Apa itu? Mungkin kita pada saat ini seorang perokok, seorang narkoba, seorang yang mempunyai sifat pribadi yang tidak bisa terlepas alkohol, ya, bahkan yang melekat di dalam di dalam diri kita itu, kita harus melepaskannya itu dulu, saudaraku. Kesombongan tadi sudah. Dan kalau memang kesombongan itu menjadi yang terikat, kita harus melepaskannya itu, saudaraku. Karena di dalam kita dikatakan apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga, saudaraku. Jadi kita harus melepaskan segala apa yang ada dalam diri kita itu, saudaraku. Kita harus lepaskan itu. Baru kalau kita ayat di dalam pribadi kita sudah melakukan ayat nomor 1 dan nomor 2, baru kita berada di dalam ayat 3, dikatakan supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi di poin 3, karena poin 2 kita sudah melepaskan, bahkan sudah membuka belenggu-belenggu, baru ke poin 3 itu, saudara, kita memerdekakan orang yang teraniaya. Ayat 1 ke 2 untuk pribadi kita, baru ke ayat 3-nya, nomor 3-nya kita pergi ke orang lain.
bukan hanya ke diri kita aja, tetapi kita harus pergi berangkat ke orang lain untuk memerdekakan orang yang teraniaya. Ketika kita memerdekakan orang yang teraniaya, kita harus memerdekakan mereka. Mungkin mereka teraniaya dengan yang pertama tadi, mereka teraniaya dengan merokok mereka, sifat mereka, bahkan segala sesuatu yang dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Karena kita sudah mengerjakannya terlebih dahulu, baru kita bisa membagikan kepada orang lain, sehingga kita bisa memerdekakan mereka. Dan nomor 4, mematahkan setiap kuk. Karena kita sudah melepaskan kuk yang sudah kita lepaskan di dalam diri kita, kita bisa mematahkan setiap kuk yang orang lain alami, saudara-saudara sekalian. Kuk mereka bisa kita lepaskan dengan berbagi kebenaran kepada mereka, bahkan membantu mereka. Dan kembali lagi ke ayat 7, yang kelima adalah supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Ayat kelima dikatakan supaya kita memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Dan pada saat ketika orang lain mungkin membutuhkan roti yang ada pada kita, kita bisa memecah-mecahkannya itu kepada orang lain yang lapar. Dan keenam dikatakan, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Pastilah ketika kita melakukan puasa, ketika ada orang, Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang miskin, yang lapar, bahkan mengirimkan orang-orang miskin yang tak punya rumah, saudara-saudara sekalian. Jadi di situ kita harus, kalau kita baca ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau ingin sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Kita harus memuaskan hati orang yang tertindas itu, saudara sekalian. Dan di situ terang kita itu terbit dalam gelap. Jadi orang membawa rumah, orang miskin yang tak punya rumah, kita bawa ke dalam rumah kita, dan kita lihat selanjutnya, apabila engkau melihat, yang keenam, saudara-saudara sekalian, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Orang yang telanjang, keenam adalah ketika kita melihat orang telanjang, supaya kita memberi dia pakaian. Keenam. Dan yang ketujuh, tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri, baik itu adikmu, baik itu kakakmu, baik itu abangmu. Dikatakan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri. Dan ketujuh hal ini ketika kita melakukan di dalam kehidupan kita, kita lihat ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu. Luar biasa, kebenaran menjadi barisan depanmu, saudara-saudara kalian, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan pada ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Jadi
jelas di ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Artinya saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan katakan ini aku, Tuhan akan menjawab seruan dan doa yang kita lakukan. Kita ingat ketika Esther berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dia melakukan puasa bukan hanya untuk diri dia sendiri, saudara-saudara. Pada saat itu bangsa Yahudi akan dibunuh, akan dibinasakan, karena bangsa Yahudi pada saat itu mendapatkan perhatian besar daripada raja, sehingga Haman yang iri kepada Morhedek, paman daripada Esther sendiri, dia merasa iri melihat Morhedek, sehingga Haman mau membinasakan seluruh bangsa Yahudi pada saat itu. Dan ketika itulah Esther tidak hanya mementingkan diri dia sendiri, dia memperhatikan bangsa-bangsa dia, memperhatikan paman dia, memperhatikan saudara-saudara dia, kalau dia sendiri sudah aman karena dia sebagai ratu di dalam istana. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudaranya yang lain? Dia pasti akan dibinasakan raja pada saat itu. Tetapi Esther melakukan 2 puasa 3 hari 3 malam. Dia meminta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab seruan dan doanya. Dan kita ingat bangsa Israel adalah juga bangsa pilihan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang hanya kemurahan Tuhanlah bisa kita hidup hingga pada saat ini, saudara-saudara. Dan ketika pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Firman Tuhan, ini aku, anakku. Apa yang kau minta? Seruan dan doa kita akan Tuhan jawab. Kalau kita lihat ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingin sendiri, kita sudah melakukannya. Dan memuaskan hati orang-orang yang tadi, yang di atas itu ada yang 7 tadi yang tertindas. Di situ terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, saudara. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Di tanah yang kering Tuhan akan memuaskan hati kita. Kita lihat ketika Nabi Elia ada di dalam ketika hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Tuhan memelihara Nabi Elia. Karena di situ Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Kekuatan kita akan dibaharui ketika kita berpuasa, bahkan kita sudah selesai melakukan puasa, ada kekuatan baru yang kita dapatkan. Bukankah kita yang pernah mengalami puasa sering mengalami ada hal baru? Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air, saudaraku. Kita itu diibaratkan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dikatakan tidak pernah mengecewakan. Kalau orang lain dunia mengecewakan kita, ketika Tuhan memberkati kita tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi udah jelas, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, lakukanlah puasa sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam ketika kita berpuasa. Bukan
berpuasa dari ayat 1 sampai 4, tetapi yang Tuhan kendaki dari Yesaya 58 ayat 6 sampai pada ayat 7 tadi. Puasa yang Tuhan kendaki ada 7 tadi yang saya bagikan, yang firman Tuhan bagikan buat kita semuanya. Kalau ketujuh hal itu bisa kita lakukan di dalam ketika kita berpuasa, pasti. Karena firman Tuhan, ya dan amin, pasti Tuhan akan menjawabnya. Saya yakin dan percaya, puasa yang Anda lakukan, tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab segala seru dan doa. Dan pada saat ini kita memohon kepada Tuhan untuk melindungi bangsa Indonesia, bahkan bangsa yang ada di dunia, untuk bisa orang-orang yang takut akan Tuhan akan terlindung dengan adanya virus COVID-19, virus Corona 19 itu. Kita yakin dan percaya ketika kita ada dalam naungan dan orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan terlindung. Bahkan ketika kita berpuasa untuk Tuhan turut campur tangan untuk masalah bangsa dan dunia pada saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab seru dan doa kita semuanya. Mari sama-sama yang kita pada saat ini tetaplah setia, tetaplah taat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.